Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra putri yang berbahagia, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Sebelum kita mulai kegiatan belajar pada hari ini, Pak Eko ingin menceritakan sebuah kisah kepada kalian. Kisah tentang seekor belalang yang hidup dalam sebuah kotak. Setiap kali belalang ini ingin melompat, maka dia akan terbentur pada bagian sisi atas kotak tempat dia tinggal. Terus menerus seperti itu, sehingga jangkauan lompatannya hanya setinggi tempat kotak dia tinggal, tidak bisa lebih dari itu. Suatu hari dia punya kesempatan untuk keluar dari kotak dan kemudian bertemu dengan belalang-belalang yang lain. Dia pun keheranan, mengapa semua belalang di sekitarnya bisa melompat sangat tinggi, sementara dia tidak. Kemudian dia sadar bahwa ternyata kemampuan melompatnya tidak berkembang karena selama ini dia tinggal dalam sebuah kotak yang setiap kali dia melompat, dia akan terbentur pada bagian sisi atasnya dan tidak bisa melompat lebih tinggi dari itu. Putra-putri yang berbahagia, suasana belajar yang kita hadapi sekarang hampir mirip dengan suasana yang dimiliki oleh si belalang tadi. Kita diliputi oleh segala keterbatasan. Kita tidak bertemu dengan bapak ibu gurunya, kita tidak bertemu dengan teman-teman kita tidak datang ke sekolah. Yang semua itu membuat cara belajar kita menjadi sangat terbatas, hanya mengandalkan pada sumber-sumber yang diberikan melalui fasilitas internet yang kita miliki. Nah, ketika kita sadar dengan hal ini, maka jangan sampai semua keterbatasan itu menghalangi kita untuk bisa belajar dengan semangat. Jangan sampai kita menjadikan semua keterbatasan itu sebagai alasan untuk tidak semangat dalam belajar. Akal kita diciptakan untuk digunakan melalui proses berpikir. Tubuh kita diciptakan untuk selalu bergerak. Kalau kita tidak memanfaatkan semua itu sebagaimana fungsinya, maka segala potensi yang kita miliki akan terhambat. Tubuh yang tidak pernah digunakan untuk berlari, dia akan cepat kelelahan ketika dipaksa untuk berlari. Demikian pula akal. Ketika tidak digunakan untuk berpikir, maka dia akan cepat kelelahan ketika dipaksa untuk berpikir. Jadi jangan sampai suasana belajar yang kita nikmati selama belajar di rumah ini membuat semangat kita turun, lalu kita tidak memanfaatkan sumber belajar yang ada, sehingga kemampuan kita berpikir juga ikut-ikutan menurun. Nantinya potensi kita dalam belajar juga ikut-ikutan menurun. Ketika bertemu dengan soal, entah itu matematika, IPS, atau apapun yang seharusnya bisa kita kerjakan, tapi karena sudah terbiasa untuk berpikir terlalu santai, soal yang gampang pun terasa susah. Ya, sudah Pak Eko lihat itu di jawaban-jawaban kalian, di akun psikologi kalian, ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sangat sederhana, tapi ternyata masih dijawab dengan jawaban yang salah. Padahal jawabannya ada di materi yang Pak Eko sertakan. Nah, Pak Eko harapkan melalui kesempatan ini kita semua bisa menjadi belalang-belalang yang terus melompat setinggi mungkin, ya, tidak terhalang dengan keterbatasan yang kita miliki. Manfaatkan semua sumber belajar yang diberikan oleh gurunya atau yang kalian temukan di internet untuk memaksimalkan kemampuan kita dalam berpikir agar akalnya berkembang dan bisa digunakan sebagaimana mestinya, ya. Demikian mungkin yang bisa Pak Eko sampaikan. Cerita ini Pak Eko harapkan bisa menjadi motivasi sebelum kita belajar. Oke, sekarang kita mulai belajar, ya. Putra-putri yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. Faktor-faktor penyebab ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang menjelaskan mengenai faktor internal dan yang kedua merupakan bagian yang menjelaskan faktor eksternal. Sekarang kita akan membahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya dari sisi internal dalam masyarakat itu sendiri.
Kita mulai pembahasan ini mengenai perubahan sosial dari pertanyaan sederhana. Apakah perubahan sosial itu terjadi dengan sendirinya? Jawabannya tentu saja tidak. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita lihat adanya faktor pendorong dan faktor penghambat yang mempengaruhi perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Faktor penyebab perubahan sosial masyarakat secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor yang berasal dari dalam masyarakat dan yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri. Sekarang kita akan mulai membahas mengenai faktor-faktor yang berasal dari dalam masyarakat kita. Yang pertama adalah bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Pertambahan dan berkurangnya penduduk di masyarakat menimbulkan perubahan sosial yang sangat cepat. Bertambahnya penduduk dapat mengakibatkan perubahan sosial, seperti munculnya kelas sosial. Maksudnya begini, ketika masyarakat semakin banyak, mereka akan terkelompokkan berdasarkan latar belakang mereka masing-masing. Bisa saja kelompok itu terbentuk berdasarkan latar belakang sukunya, latar belakang pekerjaannya, latar belakang kegemarannya, dan sebagainya. Pengelompokan itu pada akhirnya akan semakin menguat, ya, memberikan identitas tertentu yang berbeda dengan kelompok yang lain, hingga terbentuklah kelas-kelas dalam masyarakat. Kelas-kelas ini nantinya akan tersusun secara vertikal. Ada kelas yang berada di atas dengan segala fasilitas yang mereka miliki, dan ada kelas yang berada di bawah dengan segala keterbatasannya. Jadi semakin banyaknya penduduk akan memaksa masyarakat terkelompok dan kemudian membentuk kelas berdasarkan latar belakangnya. Berkurangnya masyarakat juga bisa mendorong perubahan sosial budaya, misalnya transmigrasi dan urbanisasi yang mengakibatkan kekosongan pengolahan lahan di pedesaan dan pertumbuhan masyarakat di daerah perkotaan. Berikutnya adalah penemuan baru. Penemuan bersifat mengembangkan atau menambahkan suatu kebudayaan dalam masyarakat. Penemuan unsur kebudayaan yang baru disebut discovery. Namun, tentu saja penemuan tersebut tidak selamanya dapat diterima oleh masyarakat. Ketika masyarakat menggunakan penemuan baru itu dan kemudian penemuan itu berubah menjadi sesuatu yang digunakan oleh masyarakat, diterima dan diterapkan, maka penemuan itu berubah menjadi invention. Nah, pada saat inilah penemuan tersebut benar-benar mempengaruhi kehidupan masyarakat. Contohnya misalnya penemuan mesin-mesin yang kemudian diaplikasikan dalam kendaraan sehingga muncul jenis kendaraan bermotor, sepeda motor, mobil, dan sebagainya. Penemuan itu merubah gaya hidup masyarakat dan mengakibatkan perubahan-perubahan juga pada faktor yang lain. Misalnya, jarak terasa semakin singkat, perpindahan penduduk akan semakin lebih mudah, dan sebagainya. Berikutnya adalah konflik. Ya, konflik juga bisa mendorong perubahan sosial budaya suatu masyarakat. Misalnya, dalam satu masyarakat yang majemuk, terdapat banyak kelompok sosial di sana, dan masing-masing kelompok punya kepentingan. Nah, kepentingan yang berbeda-beda itu akan memicu konflik. Konflik kemudian akan berakibat pada perubahan sosial. Misalnya ada konflik antara masyarakat kulit hitam dan kulit putih di Afrika, yang kemudian akibat konflik itu terciptalah pemisahan wilayah antara tempat-tempat yang dikuasai oleh masyarakat kulit putih dan tempat-tempat yang dikuasai oleh masyarakat kulit hitam. Nah, hal ini tentunya akan menciptakan suatu budaya baru, ya, di mana tidak mungkin ada pencampuran atau asimilasi antara dua kelompok masyarakat tersebut. Masing-masing budaya akan berkembang sendiri-sendiri, sehingga mereka akan hidup dalam suasana pembedaan identitas yang selalu dipertahankan untuk menjaga agar pemisahan tersebut tetap terjadi. Karena itu konflik menjadi salah satu faktor pendorong yang
dampaknya tidak terlalu baik bagi masyarakat, karena dengan adanya konflik masyarakat akan terpecah belah. Mereka hanya akan hidup dalam kelompok mereka sendiri dan menolak kehadiran kelompok yang lain. Yang berikutnya adalah terjadinya pemberontakan atau revolusi. Revolusi terjadi karena keinginan kuat masyarakat untuk berubah. Sementara pemberontakan terjadi karena keinginan kuat masyarakat untuk berubah ditolak oleh pemimpin yang ada. Akibatnya mereka memberontak. Jadi keinginan masyarakat untuk merubah sistem pemerintahan, merubah keadaan diri mereka sendiri disebut dengan revolusi. Ketika revolusinya tidak mendapatkan tanggapan dari yang berkuasa, maka revolusinya akan menjadi pemberontakan. Nah, hal ini akan berakibat besar pada keadaan sosial budaya. Misalnya ada pemberontakan kelas pekerja ya di Rusia yang sampai menjatuhkan kekaisaran yang berkuasa di sana. Berikutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor eksternal yang akan mempengaruhi perubahan sosial budaya suatu masyarakat. Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar kehidupan masyarakat. Faktor pertama adalah perubahan lingkungan alam. Alam memiliki peran yang cukup penting dalam mempengaruhi perubahan sosial di masyarakat. Kita tahu jika alam merupakan tempat penyedia segala macam kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia, mulai dari makanan hingga tempat tinggal. Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk juga mengalami peningkatan. Tidak heran jika kebutuhan akan sumber daya alam juga ikut meningkat. Akibatnya alam terkena dampaknya. Contohnya pengalihan lahan hutan untuk pemukiman atau perumahan. Akibatnya terjadi bencana alam seperti tanah longsor hingga banjir. Keadaan alam yang berubah semacam ini tentunya akan memaksa masyarakat juga berubah. Kehidupan sosial budaya juga akan berubah. Manusia tidak bisa lagi memenuhi kebutuhannya hingga mereka harus mencari tempat yang baru, memulai kebiasaan hidup baru dan sebagainya. Faktor kedua yang mempengaruhi kehidupan masyarakat yang berasal dari luar adalah perang. Perang yang terjadi di suatu wilayah turut mempengaruhi perubahan sosial, baik untuk individu maupun masyarakat yang tinggal di daerah peperangan. Perang akan melibatkan keseluruhan komponen masyarakat dan membawa perubahan pada masyarakat dalam skala besar. Hal ini akan semakin terasa akibatnya bagi pihak yang mengalami kekalahan. Perang yang terjadi dalam sejarah dunia terbukti memberikan peran besar dalam kehidupan budaya masyarakat tersebut ya. Negara kita sebagai sebuah negara yang meraih kemerdekaan melalui beberapa peperangan juga sudah membuktikan bahwa setiap perang yang terjadi akan memberikan dampak terhadap perubahan sosial budaya. Banyaknya fasilitas umum yang hancur, banyaknya korban jiwa akan memberikan dampak pada kehidupan sosial masyarakat di wilayah peperangan. Faktor berikutnya yang mempengaruhi perubahan kehidupan sosial budaya masyarakat adalah pengaruh kebudayaan lain. Di zaman serba maju ini, penyebaran informasi juga berlangsung dengan sangat cepat. Dengan adanya internet, kita bisa bertukar informasi, bertukar berita dengan sangat cepat. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada cepatnya juga kebudayaan asing itu mempengaruhi kebudayaan dalam negeri. Berita-berita dari segala penjuru dunia dapat kita akses, dapat kita sebarkan, dan kemudian memberikan pengaruh pada budaya kita sendiri. Baik, itu yang bisa Pak Eko jelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial budaya, baik yang berasal dari dalam ataupun dari luar masyarakat. Pak Eko harapkan kalian bisa mencari sumber-sumber lain ya, lewat buku kalian, lewat internet, sehingga pemahaman kalian menjadi lebih baik mengenai tema ini. Pak Eko akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.